Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan puji dan syukur kepada Dia, sebab oleh tuntunan dan penyertaan-Nya, kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu hari ini. Sekalipun ibadah kita saat ini masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ pun Tuhan hadir bersama kita. Pelayan firman hari ini, Pendeta Gani Karatu Sarjana Teologi, bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso, mengucapkan selamat beribadah dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman Tuhan hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, dijemput saudara-saudara bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKG 18, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Persekutuan ibadah minggu saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita mendengarkan nats pembimbing yang terambil dari kitab Mazmur 61 ayatnya yang ke-9, berkata demikian: Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita sambut nats pembimbing ini dengan menyanyikan PKG 20, Bagaikan Bencana Siap Dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Menyambut pengampunan dosa ini kita menyanyikan PKG 123 bait pertama dan kedua tertindih dengan beban berat.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dijemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang terambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut dengan menyanyikan PKG 87, Menyenangkanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, lagi penuh pengasihan, kepadamu kami persembahkan pujian dan ungkapan syukur. Karena Engkau memberi waktu dan kesempatan yang indah untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berita firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama akan memberi kekuatan dan pengharapan kepada kami sekalian menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam berbagai tantangan, ujian dan pencobaan yang ada. Karenanya Bapa di surga, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, terlebih hamba-Mu Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan.
Hamba-Mu kiranya dimampukan untuk memberitakan firman-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak melayani kita dalam persekutuan ibadah pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, disilakan persembahan pujian dari Bapak Jemaat.
terima kasih kepada Persekutuan Bapak Jemaat Peniel Poso yang telah mempersembahkan pujiannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak sekalian, dan kita semua diberkati dengan pujian ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak henti-hentinya saya mengajak kita untuk mempersembahkan pujian dan ungkapan syukur kepada Tuhan yang oleh pertolongan dan pengasihan Tuhan telah memberi waktu dan kesempatan bagi kita untuk kembali beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan di hari yang kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali perenungan firman Tuhan saat ini, saya ingin menyanyikan sebuah lagu pop yang pernah dinyanyikan oleh Ahmad Albar, ciptaan Ian Antono dan Marsyuki Ismail sekitar tahun 70-an. Demikian syair lagu itu dikatakan, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Nanti Bapak dan Ibu lanjutkan setelah kita ibadah saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita simak baik-baik syair lagu ini, mungkin saja ada benarnya dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, yang seakan telah memungkinkan semua aspek kehidupan manusia mengalami keterbukaan dalam tanda kutip. Semua hal seakan telah terungkap jelas di hadapan publik dan menjadi konsumsi halayak ramai atau masyarakat luas. Emosi-emosi pribadi berupa kekecewaan dan kemarahan, konflik dalam keluarga, teman sejawat atau siapa saja, kegiatan-kegiatan rutin, kekayaan pribadi, liburan keluarga, bahkan liku-liku percintaan orang muda, semuanya digelar menjadi tontonan masyarakat luas bagaikan sebuah sandiwara. Motivasinya bermacam-macam. Ada yang sekedar curhat terhadap masalah yang dihadapi. Ada pula yang hanya sekedar ingin untuk diketahui oleh orang lain, sambil mengharapkan dukungan dan pembenaran diri dari banyak orang. Dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan alasan. Dan yang pasti sektor privat dalam kehidupan manusia semakin hilang. Namun untuk menjaga dan melindungi privasi seseorang, pemerintah tidak tinggal diam dalam menyaksikan sebuah sandiwara yang diperankan oleh masing-masing orang. Melainkan pemerintah telah mencetuskan undang-undang ITE agar setiap orang dapat mempergunakan media sosial dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, melalui perikop bacaan kita yang cukup panjang saat ini, selain mau menekankan arti pentingnya tuntutan keagamaan seperti memberi sedekah,
berdoa dan berpuasa, juga mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya melakukan kewajiban agama yang benar, bagaimana bersekutu, berbicara, serta memohon kepada Tuhan di dalam doa. Kalau kita membaca pasal dan ayat sebelum bacaan kita saat ini, maka dapat kita pahami bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya menentang ajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 48. Dan dalam Matius 6 ayat 1 sampai 18 Tuhan Yesus menentang praktek hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ajaran yang salah pasti akan menimbulkan praktek hidup yang salah pula. Tuhan Yesus sangat menentang praktek hidup orang-orang Farisi yang suka melakukan kewajiban agama seperti memberi sedekah, berdoa dan berpuasa di depan publik dengan harapan untuk mendapatkan pujian dan pembenaran diri, menjadi tontonan banyak orang. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan hal sebaliknya, yaitu melakukan kewajiban agama khususnya dalam hal berdoa justru jauh dari publikasi. Karena itu Yesus mengajarkan bagaimana sikap dan cara berdoa yang benar, yaitu masuklah ke kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, dalam ayat yang ke-6. Karena di tempat itu tidak ada yang melihatnya kecuali Allah sendiri. Itulah sesungguhnya makna doa, yaitu membangun komunikasi pribadi dengan Allah yang kita kenal dekat selaku Bapa. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 9, Bapa kami yang di sorga, dan seterusnya. Kedekatan hubungan antara Allah dengan kita umatnya digambarkan. Bagaimana hubungan anak dengan orang tuanya, yaitu bapanya, yang tentu saja memiliki hubungan yang dekat, yang intim dan penuh keakraban. Inilah keistimewaan dan keunikan yang kita miliki dalam hubungan kita dengan Allah, yang tentu tidak dimiliki oleh orang lain atau agama lain di dunia ini. Allah yang kita sebut Bapa pasti selalu menaruh perhatian dan kepedulian kepada umatnya. Menaruh kepedulian terhadap segala kebutuhan-kebutuhan kita. Karena itu dengan hati seorang anak, kita datang kepada Allah untuk menyampaikan permohonan, menyampaikan keluh kesah dan ucapan syukur kita kepada Allah di dalam doa, tanpa harus memperlihatkan atau mempertontonkan semua itu kepada orang lain, dengan harapan untuk mendapat pujian dan pembenaran diri bahwa kita benar-benar adalah orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat 1 mengatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Kata supaya dilihat dalam bahasa Yunani disebut theatenai, sama dengan kata teater, yang artinya bahwa kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai teater atau tempat pertunjukan untuk pamer kebaikan, pamer kehebatan, supaya kita dipuji orang. Melainkan semua perbuatan baik kita justru menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan
dipuji dan dimuliakan di dalam diri kita. Demikian juga dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, dan apabila kamu berdoa dan seterusnya. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa sambil berdiri di tempat-tempat ibadah. Tidak boleh berdoa di tikungan-tikungan jalan raya dan lain-lain sebaliknya, tidak. Tetapi yang sangat ditekankan di sini adalah mengenai motivasi kita melakukan segala sesuatunya. Yesus juga dalam pelayanannya tidak selamanya berdoa di dalam kamar atau rumah yang tertutup rapat. Tetapi juga kadang-kadang ia berdoa di hadapan banyak orang. Dapat kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal 3 ayat 21. Lukas 23 ayat 34. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42 dan seterusnya. Ini juga tidak berarti bahwa kalau tidak ada orang kita tidak perlu berdoa. Nanti kalau ada orang di sekitar kita baru kita berdoa ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus kepada muridnya dalam perikop bacaan kita saat ini sesungguhnya hendak mengingatkan kita yang hidup di era keterbukaan dalam tanda kutip untuk semakin berhati-hati memanfaatkan media sosial. Tuhan Yesus dalam pelayanannya ada kalanya ia bersikap terbuka atau inklusif. Tetapi ada pula saatnya ia harus bersikap tertutup atau eksklusif. Salah satu contoh dalam Alkitab Matius 16 ayat 20 dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikian juga dalam hidup kita tentu tidak semua hal harus menjadi konsumsi banyak orang. Ada hal-hal prinsip yang hanya menjadi konsumsi pribadi, menjadi konsumsi orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua perlu kita hayati dan kita renungkan adalah hendaknya kita melakukan sesuatu kebaikan, melakukan pelayanan. Janganlah kita melakukannya semata-mata untuk diri kita sendiri. Tetapi yang terutama adalah kita melakukannya hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki prinsip hidup seperti ini, atau prinsip dalam pelayanan kita, maka yang pasti kita akan terhindar dari kekecewaan apalagi keputusasaan. Kita akan terhindar dari rasa melalaikan dan mengabaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Asalkan kita memiliki prinsip bahwa apa yang kita lakukan, kita perbuat di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan pribadi kita, itu semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita dengarkan pokok doa syafaat hari ini Minggu 28 Juni 2020 yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan, PI, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Yang pertama keluarga Patiku Marundu. Kedua keluarga Laduri Tantobo'u atas selesainya pembuatan kubur orang tua terkasih keluarga Tantobo'u Ante. Ketiga Bapak A Talingkau dan Bapak PH Talingkau atas hari ulang tahun. Saudari Cynthia Padaga, keluarga Kawengian Winoto, keluarga Lagaleh Lapoliwa, keluarga Santo Tio, keluarga Susanto Longgupa, keluarga Satigi Kusoi, anak Cindy Milano Tambalean,
dan anak Hafir Adelmar Satigi. Keluarga Genggang Andi Patau atas peneguhan Sidi, anak Febrianti Genggang, dan juga terlaksananya baptisan bagi anak Nabila Genggang. Keluarga Salampe Rombot, keluarga Palinggi Bajaji atas hari ulang tahun Ibu Timisela Palinggi dan memberikan hasil pertanian sebagai buah sulung. Keluarga Mengkuji Toha atas hari ulang tahun anak Dikah Mengkuji. Keluarga Narka Simuru atas hari ulang tahun anak Sintia Narka dan anak Komang Fernando Narka lulus SMP. Keluarga Lantuan Wande atas hari ulang tahun anak Jordi Lantu. Keluarga Sirait Korompot, keluarga Manusama Bintiri atas keberhasilan anak Geraldo dan Dea Manusama boleh naik kelas. Keluarga Mahmud Kayupa atas hari ulang tahun Bapak Kisman Mahmud. Keluarga Lumira Rantelore memberikan pohon tanaman hias. Dan yang berhari ulang tahun juga hari ulang tahun pernikahan. Yang pertama Bapak Yonius Dinggola, keluarga Karbur Pantalo. Bapak R. Malotu, anak Jeremia Palimbo. Yang sakit dan dalam pemulihan juga para lansia. Bapak Atta Jongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tara Umagido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak Hatan Tobou, Bapak Erbinela, Ibu Tulakarinuga, Bapak Eka Laena, Ibu Baginda Santule, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tila Durukongka, Ibu Diaken Era Mimpi Pelensa, Ibu Ninenga Swasti, orang tua dari keluarga Sesanto Longgupa, Ibu Marcelantu, kakak dari Bapak Pelantu di rumah sakit Jakarta, Bapak Nyong Palese dalam upaya pengobatan dan perawatan setelah mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Bapak Ahehi dalam pemulihan, Ibu Surya Dinggodei dalam perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Kita berdoa untuk para janda, duda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpenjara. Itulah pokok doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Tuhan kami, di dalam nama Yesus Kristus, kepadamu kami persembahkan pujian dan ungkapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Dari waktu ke waktu Engkau terus berkarya, memberi kami kesehatan dan kekuatan menjalani kehidupan kami dengan segala aktivitas kami masing-masing. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberi waktu dan kesempatan untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu lewat doa, pujian, dan penyembahan kami kepada Tuhan. Dan di dalamnya kami telah dilayani dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama itu akan menjadi milik dan bahagian kami sekalian, untuk kami boleh menjalani kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bersama keluarga dan saudara-saudara kekasih kami, yang hari ini membawa dan mempersembahkan rasa syukur dan sukacita mereka atas berbagai berkat dan anugerah Tuhan yang telah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik itu melalui ketambahan usia, keberhasilan dalam pendidikan, keselamatan dalam perjalanan, maupun juga pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam usaha dan pekerjaan masing-masing, bahkan penyertaan Tuhan
dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, sehingga usia perkawinan boleh bertambah. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami persembahkan doa syukur kami ini kepadamu, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang telah memberkati mereka dengan segala yang dibutuhkan menjalani kehidupan ini. Maka kepadamulah kami persembahkan rasa syukur ini, menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sambil terus kami berharap kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera-Mu akan terus mengiringi perjalanan kehidupan mereka dalam setiap rencana, tugas dan kerja masing-masing, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, bagi orang-orang tua lanjut usia, mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Engkau kiranya Tuhan akan terus menolong mereka. Engkau memberkati mereka menjalani masa tua, sebab kami percaya umur panjang yang mereka nikmati adalah berkat dan anugerah Tuhan semata-mata, yang dengan setia memimpin menyertai mereka. Demikian jugalah kiranya Tuhan, mereka yang ada dalam perawatan dan pengobatan oleh karena sakit, Tuhan pun kiranya akan menolong memberkati obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan dan kembali melakukan segala aktivitas mereka masing-masing. Kami yakin sungguh Tuhan, Engkau tabib yang agung, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka dalam kesendirian mereka menghadapi penderitaan sakit. Tetapi tangan kuasa Tuhan akan terulur menjamah kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, bagi para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, mereka yang terpenjara. Tuhan tolong kiranya mereka semua, Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka pun tidak akan berkekurangan dalam segala hal, dan mereka pun tidak akan kehilangan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Dalam pergumulan mereka, Tuhan hadir kiranya turut campur tangan, mengangkat dan menyelamatkan mereka dari setiap beban pergumulan hidup yang ada. Ya Bapa di surga, kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini telah mempersembahkan hidup mereka kepadamu melalui ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Baik itu jemaat Peniel Poso maupun saudara-saudara kekasih kami yang mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah bersama jemaat Peniel Poso melalui media ini. Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan akan terus menuntun menyertai perjalanan kehidupan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan untuk boleh melakukan segala tugas dan pekerjaan, menjalani hari-hari hidup ke depan. Tuhan pun akan menjaga keluar masuk mereka, sehingga mereka boleh terhindar dari segala rugi, celaka dan mara bahaya. Dan setiap pekerjaan yang dilakukan kiranya akan menjadi satu saluran berkat yang Engkau alirkan ke dalam hidup mereka masing-masing. Ya Bapa di surga, terlebih Tuhan, Engkau hindarkan kami dari wabah penyakit ini yang terus-menerus menjadi pergumulan kami bersama di dunia ini, yaitu pandemi virus corona. Tuhan, kami tidak berhenti berdoa meminta kepadamu, sebab hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan situasi dan kondisi dunia kami yang ada saat ini. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghapuskan wabah penyakit ini, sehingga kami semua boleh selamat melewati badai dalam kehidupan ini.
Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami pada sepekan yang akan datang ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik mereka yang telah berhasil maupun juga mereka yang hendak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan memberkati kiranya mereka semua, memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada mereka, untuk mereka boleh berjuang mempersiapkan masa depan terbaik yang Tuhan telah rancangkan bagi mereka, agar kelak mereka juga boleh berhasil dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak kami yang jauh terpisah oleh karena pekerjaan dan juga oleh karena pendidikan mereka, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi kami sekalian para hamba-Mu, majelis jemaat bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Peniel Poso ini. Biarlah Engkau akan menolong dan memberkati kami semua, memperlengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang akan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi panitia pembangunan yang minggu di muka ini Tuhan akan mulai melaksanakan pekerjaan rehabilitasi bangunan gedung gereja ini. Tuhan, sebelum mereka melakukannya, terlebih dahulu kami datang berdoa memohon kepadamu agar kiranya Engkau memberkati rencana panitia pembangunan jemaat ini, memberkati para tukang yang telah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang berat ini, sehingga mereka juga boleh melakukannya dengan penuh keselamatan. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang akan membimbing dan mengarahkan mereka dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah ibadah ini. Ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa, bahkan pemerintah kami yang ada di Kabupaten Poso ini, bersama seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, dokter dan semua perawat yang ada. Tuhan kiranya terus memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada mereka, untuk mereka boleh menunaikan tugas panggilan kenegaraan ini dengan sebaik mungkin, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang akan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa, banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, agar di dalam pengampunan-Mu kami layak dipanggil sebagai anak-anak kekasih Tuhan yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya jemput kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mengikrarkan demikian ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan PKG 53 bait yang pertama dan kedua, Tuhan tolong sentuh hatiku. Jemaat yang terkasih, untuk mendoakan persembahan syukur, dijemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup, untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan melalui PKG 98 ayatnya yang ketiga, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dijemput kita bangkit berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Disilahkan duduk dan sejenak kita bersaat teduh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Atas nama Majelis Jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah di minggu ini. Sekalipun ibadah kita saat ini masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan, di sana pun Tuhan hadir menyertai dan memberkati kita. Demikian juga kami menyampaikan terima kasih kepada segenap umat yang percaya yang telah mengambil bahagian bersama dengan Jemaat Peniel Poso dalam persekutuan ibadah pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Bila kamu berdoa, selanjutnya Bapak dan Ibu Bapa kami yang di surga, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat kami menyampaikan kepada seluruh warga jemaat untuk tetap bersabar dalam melaksanakan ibadah baik itu ibadah minggu maupun ibadah-ibadah dalam bentuk lainnya yang masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ada saatnya Tuhan akan menghimpun kembali kita di rumah Tuhan yang kudus untuk memuji dan mempermuliakan namanya secara bersama-sama. Karena itu kami juga tetap menghimbau kepada kita sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan diri masing-masing, pun juga keluarga, bahkan semua orang yang ada di sekitar kita, dengan menghindari wabah penyakit yang saat ini masih saja terus melanda kehidupan dunia ini. Karena itu mari kita tetap mentaati setiap anjuran pemerintah yang telah disepakati bersama dan disampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Kiranya Tuhan akan tetap menolong dan memberkati kita sekalian. Selamat pagi, Shalom.